Halo, Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Afida SPD, guru dari SD Negeri 119 Buton, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam video kali ini, saya akan membagikan sebuah video praktik baik tentang implementasi kurikulum merdeka yang memerdekakan murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, apa saja tantangan, langkah-langkah, dan hasil yang saya peroleh ketika pembelajaran berdiferensiasi dilakukan? Ayo kita simak videonya berikut ini. Sebelum implementasi kurikulum merdeka diterapkan, suasana belajar di kelas saya masih terasa konvensional, di mana metode ceramah menjadi metode paling favorit di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Murid menjadi pendengar yang baik dan berusaha mengingat pelajaran yang disampaikan. Proses ini terus-menerus berjalan, sehingga murid berpikir bahwa kecerdasan kognitif menjadi satu-satunya penilaian. Pembelajaran tidak berpihak kepada murid, tidak melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan dibutuhkan oleh murid tersebut. Seringkali marah karena murid tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, atau terlambat datang ke sekolah, atau tampak malas dan acuh tak acuh dalam proses pembelajaran. Buku menjadi satu-satunya media dan sumber belajar selain guru, sehingga mereka terus-menerus menghafal dan menghafal materi demi materi yang telah diberikan, tanpa mengetahui esensi dan isi dari materi yang telah dipelajari tersebut, sehingga murid sering merasa bosan dan nilai dan hasil belajar tidak sesuai dengan harapan. Setelah kurikulum merdeka diterapkan, akhirnya saya melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Apakah sudah benar cara saya mengajar selama ini? Dengan cara memerdekakan murid, pembelajaran yang menyenangkan, dan pembelajaran yang memang dibutuhkan oleh murid tersebut. Di awal-awal implementasi kurikulum merdeka, saya masih bingung bagaimana cara memerdekakan murid dalam proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam belajar, seperti laptop, gadget, jaringan internet yang kurang memadai, membuat optimalisasi implementasi kurikulum merdeka menjadi terhambat. Semangat dan motivasi peserta didik dalam belajar belum sepenuhnya terbentuk karena mereka masih berpikir bahwa kecakapan kognitif menjadi satu-satunya penilaian dalam proses belajar mengajar. Namun, setelah saya mengikuti pendampingan dan fasilitasi sekolah penggerak terkait peningkatan mutu guru, lokakarya sekolah penggerak, serta in-house training terkait peningkatan kapasitas guru. Akhirnya, saya harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yang harus saya lakukan adalah melakukan asesmen awal, baik itu kognitif maupun non-kognitif. Karena dari asesmen ini pula yang menjadi acuan untuk melakukan pengelompokan dalam belajar. Dari sini saya mengetahui bahwa salah satu syarat untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan asesmen awal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Sebelumnya pelajaran kita explaining dulu ya.
Setelah pembelajaran berdiferensiasi dilakukan, motivasi dan semangat belajar peserta didik semakin meningkat. Pembelajaran berjalan kontekstual, di mana pembelajaran diintegrasikan dengan kodrat zaman dan kodrat lingkungan peserta didik, dan hasil belajar semakin meningkat. Sekarang mereka menyadari bahwa belajar itu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Dari seluruh proses yang telah saya lewati, saya menyadari bahwa saya tidak boleh menyerah dengan keadaan. Sebagai seorang guru, saya harus tetap berinovasi dan berdedikasi untuk mencerdaskan peserta didik dan membantu mereka menemukan jati diri dalam belajar. Bapak dan Ibu, terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu implementasikan di dalam kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.